Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Topik mata kuliah higien sanitasi dan keamanan makanan hari ini adalah peraturan tentang higien sanitasi dan keamanan makanan. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mengetahui ruang lingkup peraturan tentang HSM. Mahasiswa mengetahui sumber produk hukum tentang HSM. Mahasiswa memahami garis besar isi peraturan tentang HSM. Mahasiswa dapat menjelaskan penggunaan peraturan tentang HSM. Mahasiswa mengetahui contoh pelanggaran terkait HSM. Pesan hikmah tentang topik ini dapat dikaji dari surat Ar-Rum ayat 41. Di mana perlu ditegakkan peraturan atau hukuman agar manusia bertanggung jawab atas segala perbuatan dan mengikuti pedoman yang benar. Berkaitan dengan topik ini adalah peraturan untuk menjaga agar makanan aman dikonsumsi. Hasil kajian Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa masih banyak bahan pangan atau makanan yang beredar tidak memenuhi ketentuan maupun tidak memenuhi syarat. Contohnya adalah produk pangan rusak, kadaluarsa, tanpa izin edar, penggunaan bahan berbahaya, kemasan yang tidak sesuai, cara pengolahan yang tidak benar, dan sebagainya. Oleh karena itu sebagai ahli gizi, perlu menjalankan peran untuk ikut mengawasi dan mengedukasi masyarakat bagaimana memperoleh pangan yang aman dan sehat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Dari mana saja kita dapat melihat peraturan terkait keamanan pangan? Peraturan atau pedoman tersebut dapat dilihat antara lain pada UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Keputusan Kepala BPOM. Ini adalah situs resmi dari BPOM yang memuat bermacam peraturan dan standar terkait pangan. Silakan dikunjungi untuk memperbanyak referensi. Selain itu, di situs resmi BPOM juga terdapat informasi hasil klarifikasi BPOM terhadap berita tentang pangan yang beredar luas. Apakah benar atau hanya hoaks, disertai penjelasan ilmiah yang membantu mengedukasi masyarakat. Jika ingin mencari lebih banyak tentang peraturan yang terkait dengan keamanan makanan, dapat mengunjungi situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Berikut ini adalah beberapa ruang lingkup seputar pangan yang telah diatur oleh pemerintah. Contohnya sebagai berikut: pangan dan kesehatan, mutu pangan dan air minum, pelabelan pangan kemasan, periklanan pangan, kemasan pangan, batas cemaran pangan, batas penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP, kejadian keracunan pangan, higien sanitasi pangan, pengawasan dan sertifikasi pangan, cara produksi pangan. Ini adalah contoh peraturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh BPOM. Beberapa peraturan merupakan perbaikan dari peraturan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu juga melihat peraturan berdasarkan tahunnya. Mari kita lihat beberapa contoh peraturan yang terkait dengan ruang lingkup keamanan pangan. Yang pertama adalah ketentuan terkait pangan dan kesehatan, serta kejadian keracunan pangan. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 2 Tahun 2013 tentang kejadian luar biasa keracunan pangan. Kita hanya akan melihat secara garis besar bagaimana isi ketentuan atau peraturan tersebut. Untuk lebih detailnya, silakan diunduh sendiri dan dibaca sendiri naskahnya.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan membahas hal-hal seperti berikut ini. Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pengertian pangan dan definisi lainnya. Tujuan pelaksanaan pangan. Ketahanan pangan. Kedaulatan pangan. Menggalakkan pangan lokal. Dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang dihasilkan kemudian sehingga perlu diganti. Beberapa istilah tentang pangan dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Di antaranya apa itu keamanan pangan, sanitasi pangan, persyaratan sanitasi, dan mutu pangan. Masih banyak istilah lain tentang pangan yang dapat dibaca langsung pada naskahnya. Salah satunya dijelaskan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pada undang-undang tersebut juga dijelaskan ruang lingkup penyelenggaraan pangan dan apa tujuannya. Di sini aspek gizi juga menjadi tujuan utama dan tidak lepas faktor kualitas dan keamanan pangan. Ruang lingkup penyelenggaraan sangat luas, mulai dari perencanaan pangan hingga kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan pangan sampai pada peran masyarakat. Maksud pangan dalam undang-undang ini adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Keamanan pangan terdapat dalam bab ke-7, yang menjelaskan apa tujuan dari penyelenggaraan keamanan pangan. Selain untuk menjaga kualitas pangan juga mencegah pencemaran dan hasil akhirnya diharapkan status kesehatan yang baik. Ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai keamanan pangan. Di antaranya adalah sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat bagian pengamanan makanan dan minuman sebagai bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan. Bagian tersebut membahas antara lain, jaminan aman bagi makanan yang diproduksi dan dikonsumsi. Klaim atau informasi makanan tidak boleh mengecoh atau harus dapat dipertanggungjawabkan. Persyaratan kesehatan untuk makanan, label kemasan harus sesuai ketentuan. Berikutnya adalah Permenkes Nomor 2 Tahun 2013 tentang kejadian luar biasa keracunan pangan. Peraturan ini sudah spesifik membahas tentang keracunan pangan, di mana keracunan pangan adalah seseorang yang menderita sakit dengan gejala dan tanda keracunan yang disebabkan karena mengonsumsi pangan yang diduga mengandung cemaran biologis atau kimia. Ruang lingkup berikutnya tentang pengawasan dan sertifikasi pangan, serta mutu pangan dan air minum. Peraturan pada ruang lingkup ini membahas tentang mutu dan standar keamanan suatu produk pangan. Contoh peraturan yang membahas hal-hal ini antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Permenkes Nomor 49 Tahun 2014 tentang standar mutu gizi, pelabelan, dan periklanan susu formula.
Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Pada peraturan ini membahas tentang sanitasi, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, kemasan pangan, jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium, jaminan produk halal. Berikutnya adalah ruang lingkup yang terkait pelabelan pangan kemasan, periklanan pangan, dan kemas pangan. Peraturan yang dapat dijadikan panduan antara lain sebagai berikut. Peraturan-peraturan ini membahas dan membuat standar yang jelas bagaimana agar kemasan makanan menggambarkan dan sesuai standar keamanan pangan. Ini adalah isi dari Perka BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Mengapa label pangan merupakan bagian dari keamanan pangan? Hal ini karena persyaratan label pangan yang dipenuhi akan menjamin suatu produk yang bermutu baik dan dapat dipertanggungjawabkan, serta apa yang dicantumkan dapat dibuktikan oleh produsen. Sehingga, peraturan tentang label pangan ini adalah bentuk perlindungan bagi konsumen. Kemudian berikutnya adalah PBPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Peraturan ini menjelaskan tentang kriteria zat penyusun kemasan pangan dan jenis bahan kemasan pangan yang aman jika tersentuh atau kontak dengan makanan. Ini adalah contoh penggunaan kemasan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berikutnya adalah ruang lingkup pengawasan dan sertifikasi pangan, cara produksi pangan, dan higien sanitasi pangan. Salah satu peraturannya yaitu Kepmenkes Nomor 942 Tahun 2003 tentang Pedoman Persyaratan Higien Sanitasi Makanan Jajanan. Peraturan ini berisi tentang ketentuan umum HSM jajanan, penjamah makanan, peralatan, air, bahan makanan, bahan tambahan pangan, sarana penjajah, sentra pedagang, pembinaan dan pengawasan. Permenkes Nomor 1096 Tahun 2011 tentang HIGIENE Sanitasi Jasa Boga. Ini adalah salah satu peraturan yang sudah spesifik membahas tentang higien sanitasi makanan. Peraturan ini membahas tentang ketentuan jasa boga, penggolongan, penyelenggaraan, sertifikat laik higiene, pelatihan, KLB, pembinaan dan pengawasan. Perka BPOM Nomor 2206 Tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Peraturan ini menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tentang penanganan pangan di seluruh mata rantai produksi. Cakupan rantai produksi adalah sebagai berikut mulai dari lokasi, bahan baku, produk akhir, hingga pelatihan bagi karyawan. Persyaratan CPPBIRT terdiri atas 4 tingkatan yang diberlakukan terhadap semua lingkup yang terkait dengan proses produksi, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan. Berikutnya adalah peraturan yang terkait batas cemaran serta batas penggunaan bahan tambahan pangan. Peraturannya antara lain sebagai berikut. Peraturan-peraturan ini sebagian besar membahas nilai ambang batas suatu cemaran atau standar penambahan bahan ke dalam makanan. Perka BPOM tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan mengatur sekitar lebih dari 20 jenis. Selain peraturan atau undang-undang yang sudah disebutkan di atas, masih banyak peraturan lain terkait keamanan pangan. Sumber lain dapat dieksplorasi di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Setelah mengetahui peraturan terkait keamanan makanan, mahasiswa dapat membuat kesimpulan. Untuk menambah pemahaman materi ini, siapkan jawaban dari pertanyaan ini sebagai bahan diskusi. Diskusi berikutnya berhubungan dengan kasus pelanggaran keamanan pangan. Salah satunya adalah kasus ini, di mana produk tidak mendapat izin edar dan keterangan pada label tidak benar. Peraturan mana yang berkaitan dengan kasus tersebut? Kasus berkaitan dengan pelanggaran UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Kasus berikutnya tentang penggunaan minyak jelantah aman dan penambahan plastik atau lilin pada makanan. Kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 75 Ayat 1. Terdapat pula kasus penggunaan formalin. Kasus penggunaan formalin tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan. Ada juga kasus kerupuk yang mengandung rodamin. Kira-kira kasus ini melanggar peraturan yang mana? Ada pula kasus tentang cacing pada ikan kaleng. Melanggar peraturan manakah kasus ini? Selain itu, juga terdapat kasus kesalahan persepsi susu kental manis di masyarakat, sehingga BPOM memberikan klarifikasi dan rekomendasi bagi produsen. Klarifikasi lain oleh BPOM mengenai isu peredaran produk makanan dapat dilihat pada situs resmi BPOM. Sebagai mahasiswa gizi, sebaiknya juga turut menjelaskan dan memberikan info yang benar kepada masyarakat. Sekian kuliah tentang peraturan higien sanitasi dan keamanan makanan. Mari kita tutup dengan doa setelah belajar.